Berarti kan gimana ya? Keberuntungan itu juga butuh dijemput dengan beli lotre. Dia kan sudah punya privilege, orang tuanya kaya, harta dia sudah lebih banyak. Ya. Keputusan apa yang kita ambil di 5 tahun lalu? Apakah kita sudah effort? Apakah kita sudah berusaha? Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bedah buku bareng Yukar sama Kocop ya di Sabtu ceria ini. Nah, kali ini kita mau bahas apa Mas Setio? Kita mau bahas buku dari David C. Schwartz yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini bukunya nih kayak gini. Oke, Mas Tony, terus kita mau bahas bab 2 nih. Judulnya apa nih Mas Tony? Sembuhkan diri Anda dari dalih penyakit kegagalan. Jadi kita bab ini kita mau membahas tentang dalih atau penyakit kegagalan ya. Ya. Mungkin dari Mas Setio sendiri bisa menceritakan dari isi buku tersebut dalih yang dimaksud itu seperti apa ya Mas ya? Jadi di buku ini intinya garis besarnya ada 4 dalih dalam kehidupan kita. Yang pertama dalih kesehatan, dalih intelijensia, dalih usia, dan dalih keberuntungan. Oke, jadi ada banyak ya Mas dari dalih-dalih tersebut yang biasanya umumnya digunakan orang untuk ibaratnya tuh kayak menunda kesuksesan mereka sendiri ya, seperti Ya. itu. Mungkin kita bisa bahas satu persatu terlebih dahulu nih. Dari Mas Tony bisa nggak menjabarkan kira-kira dalih kesehatan itu yang dimaksud buku tersebut seperti apa Mas? Ya, dalih itu kan artinya alasan ya. Alasan. Jadi dari alasannya itu mengubah pikiran kita. Yang pertama mau sehat, malah alasan nggak mau olahraga lah, nggak mau kena sinar matahari lah gitu. Jadi itu alasan untuk sehat. Atau mungkin lebih tepatnya kayak gini ya, mungkin karena misalkan kita mau kerja nih, Ya, mau kerja betul. terus ya biasalah namanya pas bangun pagi tuh kadang-kadang kita istilah orang Jawa pasti greges ya, nggak Ya, enak badan. greges, biasa. Terus mungkin padahal sebenarnya mungkin karena nggak enak badan biasa, tapi kadang-kadang itu kita jadikan alasan atau dalih. Ya udahlah aku nggak usah kerja deh, aku lagi pegel-pegel nih, aku lagi nggak enak badan gitu ya Mas Tony ya. Pengennya tidur. Pengennya tidur ya, yang pada akhirnya akan menghambat kesuksesan kita sendiri pastinya. Dari kesehatan kita. Betul. Nah, sebenarnya ada sedikit tips nih buat dari buku tersebut. Gimana sih caranya kita mengatasi tentang dalih kesehatan itu? Di sini disebutkan jangan kita tuh bicara atau fokus pada kesehatan. Maksudnya tuh kayak atau juga kita bisa jangan khawatir tentang kesehatan. Kadang-kadang walaupun misalkan nih orang sudah divonis sakit tertentu, tapi dia tuh tidak mau fokus ke penyakitnya. Yeah. Dia pengen fokus ke mencapai cita-citanya. Pada akhirnya dia bisa mengalahkan penyakit tersebut. Tapi kalau orang yang ibaratnya mungkin divonis sakit tersebut, atau mungkin dia sebenarnya nggak ada sakit apa-apa, tapi dia tuh kayak ngerasa dirinya tuh sakit-sakitan, akhirnya itu bisa mempengaruhi mentalnya dia kayak gitu. Terus yang ada juga tips bersyukur dengan tulus terhadap kesehatan. Jadi kayak kita benar-benar mensyukuri kesehatan yang kita miliki, lalu sering ingatkan jauh lebih baik kita ini letih bekerja daripada letih menganggur. Ibaratnya kan banyak pepatah mengatakan mendingan kita capek karena kita kerja daripada kita capek nyari kerjaan, istilahnya tuh kayak gitu. Dan banyak yang itu ya. Aku capek nganggur. Capek nganggur. Siap. Oke nih, aku mau bahas ke dalih yang kedua nih, dalih intelijensi. Mungkin dari Mas Setio nih bisa menjelaskan dalih intelijensi itu seperti apa Mas? Aku tambahin sedikit ya Tentang di dalih dalih kesehatan. kesehatan Oh, itu boleh, tadi. boleh. Mungkin aku punya sedikit gambaran ya, punya sedikit cerita deh. Ini ada sebuah event. Di eventnya itu katakanlah jalan sehat ya. Jalan Di sehat. terakhir kita finish ada sebuah stand itu nawarin tentang minuman gratis. Kemudian katakan aku sama temanku bilang, itu ada minuman gratis. Kemudian temanku bilang, antriannya terlalu panjang. Jadi di kehidupan ini ada 2 pola pikir kita sebenarnya. Yang satu melihat minuman gratis dan yang satu melihat antrian. Dari sini paham? Yang satu melihat peluang, yang satu melihat masalah gitu ya mungkin. Yang satu kita punya tujuan kita
Yang satu, kita melihat apa kendala-kendala kita. Jadi, Hambatan-hambatan ya. padahal Ya, di antrian itu posisinya semua orang sama kayak kita, kelelahan. Tapi ada yang orang punya tujuan yang pasti untuk mendapatkan minuman, ada orang yang hanya melihat antrian itu sendiri. Jadi lebih fokus ke hambatannya ya Mas Nah, ya. seperti malas itu. antriannya banyak. Nah, sama kayak dalih kesehatan ini. Kalau kita fokus pada kesakitan kita nggak punya, ibaratnya visi kita nggak punya, tujuan kita nggak punya, kita akan terpaku sama hal-hal yang menghambat kita. Padahal kita sama sekali nggak punya visi. Kita harus punya visi. Itu sih Yang tujuannya. diperkuat harus visi atau Iya. goalnya tersebut ya. Jadi kayak kita tetapkan dulu cita-cita kita, target Nah. kita. Kayak kita tuh kerja buat apa sih? Kita tuh misalkan atau enggak mungkin yang sekolah ya, kita sekolah tuh buat apa sih? Kan banyak juga nih maksudnya kayak bukan hanya malas untuk berangkat kerja ya Mas, misalkan kita berangkat sekolah males gitu. Kita tuh sebenarnya apa sih kita melakukan itu buat apa? Setelah kita mendapatkan visi atau inti dari tujuan kita, maka kita nggak akan lagi fokus terhadap hambatan-hambatan yang kita laluin ya. Bagus banget Mas. Ini masukan yang bagus banget. Nah, gambaran ringan sih. Gambaran ringan ya. Nah, kalau kita misalkan membahas dari intelijensi nih, mungkin dari Mas Setio tanggapan terhadap yang Mas baca di buku tersebut gimana? Untuk dalih intelijensi ya, gambaran yang ringan lagi sih. Mungkin kemarin udah aku sampaikan ke Mbak Daya. Kok dia bisa fokus, saya nggak bisa. Dia bisa kreatif, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya kreatif itu apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita punya. Fokus pun seperti itu, apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita punya. Jadi apa yang kita lakukan kan bisa diasah. Semua itu hanya dari intelijensi. Kemudian di buku ini ditulis bahwa pemikiran kita ini adalah kekuatan kita ya. Iya. Betul. Tapi di sini ditambahkan lagi, kecerdasan kita adalah kekuatan yang potensial. Berarti kekuatan yang potensial ini apakah dipakai atau enggak? Hanya akan menjadi potensial ketika enggak dipakai. Ketika dipakai ya. Ya, Heeh. kan potensial. Ketika dipakai akan menjadi kekuatan. Tapi kalau enggak dipakai akan hanya akan menjadi potensial. Oh iya, paham. Contohnya seperti tumbler ini. Tumbler ini tempat minum. Iya. Ya kan? Apakah ini hal kuat untuk mengisi minum? Tetap kuat kan? Potensial untuk mengisi minum. Tapi apa kita pakai? Kalau nggak kita pakai, hanya akan menjadi potensial. Tapi kalau kita pakai, akan menjadi kekuatan. Akan menjadi kekuatan. Oke. Jadi di sini juga kalau dari buku tersebut menggambarkan ini untuk apa ya? Mengatasi dalih intelijensi ya. Kadang-kadang kita tuh sering meremehkan kecerdasan sendiri, kayak nganggap orang lain lebih pintar. Memang sebenarnya juga bukannya bagus kita menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain. Tapi kadang-kadang hal itu malah membuat kita menjadi pesimis terhadap diri kita sendiri. Kayak misalkan sebenarnya kadang-kadang orang lain yang lebih menyadari. Kayak misalkan aku misalkan nih menyadari Mas Tony mampu melakukan sesuatu nih. Tapi Mas Tony sendiri tuh kayak meng-underestimate kemampuan dia sendiri. Iya. Akhirnya karena mungkin ada hubungannya juga dengan rasa percaya diri ya Mas ya. Akhirnya karena kayak mental block tersebut, dia akhirnya membatasi potensinya dia sendiri, peluang dia untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan seperti yang Mas bilang benar, kalau misalkan kita tanya kenapa sih orang itu bisa fokus, kenapa sih orang itu bisa kreatif, sebenarnya itu adalah hal yang dilakukan dilatih ya Mas ya. Jadi kita bukan kayak mendapatkan serta-merta. Bukan hal yang dimiliki secara baku. Betul, tapi hal yang dilakukan. Dan balik lagi kalau kita punya target atau visi, pasti apapun itu akan kita hadapin, ya kan, seperti itu. Dan di sini juga dikatakan ingat bahwa kemampuan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemampuan mengingat fakta, seperti itu. Jadi pokoknya intinya kita jangan meremehkan kemampuan berpikir kita jangan meremehkan dari kecerdasan kita sendiri, karena sebenarnya setiap manusia tuh pasti punya potensi masing-masing ya Mas ya. Oke, ini untuk melanjutkan bahas ke dalih usia nih. Kalau menurut Mas Tony sendiri nih, dalih usia tuh kayak gimana nih yang di buku tersebut? Aku boleh nambahin sedikit lagi nggak nih? Boleh nih. Dalih kecerdasan itu. Ini belum selesai nih tadi ya. Dalih kecerdasan di sini di buku ini itu diterangkan kalau pengetahuan kita adalah kekuatan yang potensial ya. Terus di buku ini itu ditambah lagi, pengetahuan adalah kekuatan
yang potensial ketika digunakan secara konstruktif, punya pengembangan yang benar-benar konstruktif. Contohnya di sini diterangkan, Albert Einstein tuh ditanya berapa kaki dalam 1 mil, dan Albert Einstein tuh bilang, saya nggak tahu. Kenapa saya harus mengisi otak saya dengan fakta yang bisa saya cari di buku hanya dengan 1 menit? Sebenarnya berarti kita bisa mengisi otak kita itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk jalan keluar kita, bukan menjadi gudang fakta yang bisa kita cari di buku dalam kurang lebih 1 menit. Seperti itu sih. Tambahannya seperti itu. Jadi kecerdasan kita itu adalah kekuatan yang potensial ketika digunakan dengan konstruktif. Dari Mas Tony mungkin ada tambahan nggak terkait dalih intelijensi ini? Jadi intinya itu untuk ketimbang kita mengisi fakta, kita mengisi dengan mungkin kita ini bergunalah untuk kehidupan kita gitu. Lebih ke sikap ya, bagaimana menggunakan itu. Kita bisa ngisi ini dengan air, tapi bagaimana caranya kita gunain botol ini buat minum kita, itu kan juga bagaimana cara kita. Kalau kita nggak tahu caranya, cuma akhirnya jadi air di botol aja cuma jadi potensi doang, nggak ada kegunaannya. Seperti otak kita ini. Dan terkonstruktif ya, bagaimana kita buka tutup botol ini kan juga terkonstruktif. Oke, paham. Nah, kita beralih ke dalih usia. Mungkin dari Mas Tony dulu nih bisa menjelaskan pandangannya terhadap dalih usia. Ini saya ke arah kesuksesan ya. Orang kan sukses itu mesti kebanyakan dilihat tuh dari usianya. Wah, orang itu usia 20 tahun udah sukses, sudah punya mobil, punya rumah. Dan sedangkan saya sendiri yang umur 23 belum punya apa-apa gitu. Kan itu yang bikin kita down untuk menjadi orang sukses ya. Atau mungkin ada goal yang belum tersampai. Jadi intinya itu usia jangan dibuat hambatan untuk meraih kesuksesan. Kamu aja belum melakukan hal apapun udah down sendiri, padahal kan kamu nggak tahu sukses gitu ya. Belum nyoba kan. Sukses kan nggak harus usia muda. Umur 30 aja bisa sukses, 30, 35 baru sukses, udah punya rumah banyak atau apa. Jadi usia bukan hambatan untuk meraih kesuksesan itu. Kalau dari Mas Setio sendiri pasti punya pandangan tersendiri nih terhadap dari usia kita ya. Pandangan yang bisa bikin menyimpulkan ini sih. Aku punya schedule hari ini. Scheduleku ujiannya itu durasinya 70 menit. 70 menit katakanlah itu usia produktif kita ya. Kemudian aku telat nih 30 menit. 30 menit nih usia kita ya. Apakah kita dengan di situ telat 30 menit, aku sia-sia ngerjain ini? Kan enggak kan? Kita akan langsung ngerjain ini kan. Betul. Nah, seperti itu sih. Anggapannya ketika mungkin di usia 30 dan kita belum punya apa-apa, kita masih punya waktu kita akan melanjutkan hidup kita anggapannya untuk umur normal manusia itu sampai tutup usia di usia 70 ya. Apakah kita akan menjalani hidup kita dengan kayak ya udahlah ngapain aku jalanin dengan sungguh-sungguh, wong aku sudah menghabiskan 30 tahun kok dengan terus akhirnya dia akan menyia-nyiakan 40 tahunnya lagi, seperti itu mungkin ya Mas ya. Ya, seperti itu sih gambaran simpelnya ya. Kalau aku lihat juga kalau di buku ini sih lebih mengarah ke juga kadang-kadang orang terpaku dengan usia ketika menjalankan sesuatu, misalkan ketika dia masih muda terus dia mendapatkan kesempatan untuk challenge lah ya seperti itu, terus dia ngerasa aku masih belum cukup usia lah, aku rasa pengalamanku masih kurang sedikit karena usiaku baru segini. Dibandingkan dengan mungkin seniorku yang jauh lebih tua, otomatis pengalamannya pasti lebih banyak, padahal belum tentu. Atau mungkin ketika dia sudah yang seperti Mas tadi bilang, dia sudah sampai lanjut usia, anggapannya misalkan sudah 50 tahun sekian, dia merasa sudah cukup tua, terus dia ngerasa buat apa aku menjalankan kesempatan itu, toh aku juga sudah tua, kan sayang sekali. Padahal sebenarnya kesempatan itu tidak melihat umur, bisa seperti yang Mas Tony bilang, mungkin ada orang yang sukses di usia 20-an karena dia mendapatkan kesempatan di umur 20-an dan dia menjalankan kesempatan tersebut. Tapi ada juga mungkin orang yang baru mendapatkan kesempatan di usia 50-an. Seperti kata Mas Tony, apakah ketika kita mendapatkan kesempatan di usia 50 itu dinamakan sia-sia? Ya enggak juga kan. Banyak juga pengusaha-pengusaha yang pada akhirnya sukses di usia lanjut ya karena mungkin memang di usia muda dia merintis dan baru mendapatkan hasilnya atau kesempatan suksesnya itu di usia tua. Contohnya kan itu kayak punya KFC. KFC. Itu kan orangnya kan kolonel ya. Nah,
itu udah tua banget, tapi masa tuanya sukses. Sukses karena memang di masa mudanya tuh dia benar-benar merintis, kalau Iya. tidak salah tuh dia meracik itu dan menawarkan kemana-mana, tapi ditolak terus ya, Tolak terus. seperti itu. Betul. Baik, mungkin ada tambahan lagi Mas Tio? Cukup ya. Kalau gitu kita lanjut ke dalih yang terakhir atau dalih nasib. Kalau dari Mas Tony sendiri nih, tanggapan Mas Tony terhadap dalih nasib yang dituliskan di buku tersebut gimana? Dalih nasib sudah menyimpulkan itu loh. Aku udah nasibnya kayak gini, ya udah gitu. Kayak pasrah ya Dia jatuhnya kayak ya. pasrah. Nasibku udah miskin, ya udah miskin aja. Tanpa dia Tanpa mau berusaha buat dulu. mengubah nasibnya ya. Kalau dari Mas Simpelnya itu sih. Tio mungkin gimana nih Kalau pandangannya? dari aku mungkin sadar nggak sih kalau nasib itu juga butuh dijemput. Misal nih, ini hal jelek contoh ya. Ya. Aku beli lotre nih, dapat lotre. Terus Mas Tony bilang, wah nasibmu beruntung sekali. Padahal Mas Tony nggak beli lotre. Iya, betul. Iya nggak? Mm-mm. Aku pun nggak akan dapat lotre kalau aku nggak beli lotre. Iya kan? Berarti kan gimana ya? Keberuntungan itu juga butuh dijemput dengan beli lotre. Oh, enggak. Jadi beli lotre ya. Metafora aja. Iya. Kalau aku tangkep ya, kalau dalih nasib itu sebenarnya betul seperti kata Mas Sony dan kata Mas Setio, intinya jangan menjadikan nasib kita itu menjadi alasan. Kayak misalkan nih, kita mau usaha nih, terus kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kebetulan dia anggaplah kalau dengan bahasa sekarang tuh, dia kan sudah punya privilege, orang tuanya kaya, harta dia sudah lebih banyak dan segala macam. Kita nggak tahu effort mereka Kita kan. nggak tahu karena menurut ini opini pribadiku sendiri ya, effort masing-masing tiap orang tuh beda. Mungkin ketika kita tidak punya apa-apa, effortnya segini, kita sampai suksesnya seperti ini. Kita diberikan ujian yang sehebatnya seperti ini. Tapi ketika orang yang sudah punya privilege, mungkin ujian mereka juga ada berbeda dengan kita yang kita nggak tahu. Karena kan nggak semua orang juga nge-open kesusahan yang mereka miliki. Jadi menurutku setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jangan kita menyalahkan nasib, tapi lebih ke arah kita ingat lagi diri kita di hari ini adalah hasil keputusan kita di tahun-tahun yang lalu, misalkan 5 tahun yang lalu. Keputusan apa yang kita ambil di 5 tahun lalu? Apakah kita sudah effort? Apakah kita sudah berusaha sehingga kita sampai di titik ini? Ketika misalkan kita belum puas di titik ini, ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Oh dia mah enak, dia mah begini, dia mah begitu. Cukup dengan dalih, tapi kita lebih ke arah berkaca diri kita sendiri. Effort apa yang sudah saya berikan terhadap kehidupan saya sendiri, seperti itu. Siap. Dari Mas Tony atau Mas Setio mungkin ada tambahan nggak nih sebelum aku tutup, aku conclusionkan? Kalau ingin sukses jangan banyak alasan. Betul. Sama lah. Betul, dan kurang lebih untuk dari conclusionnya atau kesimpulannya, jadi sebenarnya seringkali bukan kegagalan ya, kita menghambat kesuksesan kita itu adalah karena kita sendiri banyak alasan, banyak excuse, banyak dalih, dari dalih kecil sampai dalih besar. Kalau seumpama kita bisa memerangi diri kita sendiri dari dalih tersebut, aku rasa kita semua pasti bisa sukses, walaupun mungkin ukuran sukses tiap orang berbeda-beda ya, seperti itu. Iya. Baik, akhir kata dari tim Yukat dan Coach Shop Semarang, terima kasih sudah menyimak bedah buku kita di Berpikir dan Berjiwa Besar di bab 2. Sampai ketemu lagi di next sesi bedah buku selanjutnya. Semangat pagi. Pagi.